Sampaikan ribuan terima kasih kepada beliau Ibu Umiarti SPD. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adah fid dunya wal akhirah. Amin. Berlanjut pada acara yang berikutnya, kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Ahmad Masud Sarjana Hukum Islam. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalamu alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhu khuluqin azim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal khusus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati bil hadratil aliyah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, innal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan lahir maupun batin, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka melaksanakan mujahadah usbu'iyah dalam keadaan sehat walafiat. Maka untuk merealisasikan rasa syukur kita, mari bersama-sama kita membaca hamdalah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan kepangkuan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mari sebagai rasa mahabbah kita, sebagai rasa cinta kita terhadap beliau, kita bersama-sama membaca sholawat biqaulina as-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Tundanya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbah, mudah-mudahan senantiasa dihaturkan kepangkuan para kekasih Allah, para waliullah, para sultan aulia min awalihim ila akhirihim, wabil khusus sultan aulia fi hadha zaman, mu'allif sholawat wahidiyah qudasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Dengan iringan doa, mudah-mudahan para priyantun agung yang telah kami sebutkan di atas berkenan memberikan jangkungan doa restunya kepada kita semua, sehingga acara usbu'iyah pada malam hari ini benar-benar membawakan ilmu yang bermanfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Khususnya kita semua ini diberi kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat minal mujahidin wal mujahidat,
Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Zaini Dahlan berkata bahwa sayruka qadaman wahidan ala asari qadami arifin ahsanu min alfi farsyahin tasiruka dihawa. Sayruka qadaman wahidan, perjalananmu setapak, qadaman wahidan ala asari qadami arifin, yang mengikuti tuntunan daripada orang yang arif billah, orang yang makrifat billah, maka ahsanu min alfi farsyahin, itu lebih baik daripada 1000 langkah, 1000 fars, tasiruka bihawa, yang mana kita melangkahnya ini hanya mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau mengenai langkah ini, semakin jauh kita melangkahkan kaki kita yang pada dasarnya diniatkan mengikuti tuntunan daripada Rasul hadzal zaman, selangkah setapak kaki kita itu lebih baik daripada 1000 fars. Beribu-ribu kilo kita melangkahkan kaki kita yang hanya menuruti keinginan hawa nafsu kita, ini tidak lebih baik daripada hanya setapak. Artinya pelaksanaan usbu'iyah pada malam hari ini termasuk tuntunan dari orang yang arif billah, yaitu muallif sholawat wahidiyah. Kita semua ini diajarkan, maka di dalam pembukaan kitab Zubat itu diterangkan awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi istiqoni. Kewajiban yang dibebankan kepada semua manusia yang paling awal adalah ma'rifatul ilah, mengenal makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, prakteknya bagaimana kita mengikuti tuntunan daripada Rasul hadzal zaman itu, prakteknya gimana? Kita dari kamar masing-masing, dari asrama masing-masing, melangkahkan kaki menuju sini majelis itu diniati, niat menjalankan perintah Allah, niat mengikuti tuntunan Rasulullah, dan niat mengikuti bimbingan Rasul hadzal zaman. Diingat-ingat, setiap kegiatan apapun kita niatkan yang pertama niat menjalankan perintah Allah, kedua niat mengikuti tuntunan Rasulullah, yang ketiga niat mengikuti bimbingan Rasul hadzal zaman. Ayo perhatikan, apa tadi niatnya yang pertama? Ayo yang laki-laki ini, niat yang pertama apa tadi? Ketika kita mengikuti mujahadah seperti ini, kita mau sholat, kita mau makan, kita mau minum, yang pertama apa? Niat menjalankan perintah Allah. Yang kedua, niat mengikuti tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, niat mengikuti bimbingan Rasul hadzal zaman.
Ini harus kita terapkan setiap kita mau apapun. Yang penting tidak melanggar syariat agama, tidak merugikan kawan, tidak merugikan teman, maka mau aktivitas apapun harus diniati lillah, lil rasul, lil ghaus. Lillah itu berarti tadi, misalkan kalian nanti habis ini mau tidur, saya niat tidur menjalankan perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, dan mengikuti bimbingan Rasul pada zaman. Hanya satu niat inilah yang oleh Syekh Zaini Dahlan, orang yang alim alamah ini ditimbang. Perjalanan kita selangkah itu akan lebih baik daripada 1000 langkah kaki kita, 1.000.000 langkah kaki kita, yang mana 1.000.000 langkah kaki kita itu hanya mengikuti hawa nafsu. Artinya apa? Mengikuti hawa nafsu itu artinya tidak ada niat lillah, tidak ada niat lil rasul, dan tidak ada niat lil ghaus. Paham belum? Paham belum? Sholat itu baik atau tidak? Baik. Bahkan di dalam sholat itu diterangkan kita sholatnya itu lillahi ta'ala. Sebelum kita niat sholat itu kita niatkan, saya niat sholat menjalankan perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah dan bimbingan Rasul hadas zaman. Dipraktekkan ya, dipraktekkan. Mau belajar juga seperti itu, mau makan dalam hatinya digerakkan, saya niat makan menjalankan perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah dan bimbingan Rasul pada zaman. Apa makan itu diperintah? Diperintah. Karena kalau tidak makan, tidak minum, kita tidak akan bisa bertahan hidup secara syariatnya. Meskipun secara hakikatnya yang memberi kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awal mujahadah kita datang ke sini karena al-mujahadatu miftahul hidayah. Dengan mujahadah ini pintu hidayah akan terbuka bagi kita semua. Kita niatkan. Yang paling penting niatnya. Maka dalam hadis Rasulullah itu bersabda, kam min amalin yatasawwaru bi a'mali dunya fayasiru a'malal akhirah bi husnil niyah. Banyak sekali kegiatan amaliyah keduniaan yang secara lahiriah itu keduniaan, maka dia akan menjadi amal-amal akhirat sebab baiknya niat. Kita bersih-bersih, kita nyapu, kita nyuci baju, kita masak dan lain sebagainya. Kalau diniati niat menjalankan perintah Allah, niat mengikuti tuntunan Rasulullah dan bimbingan Rasul pada zaman, ini akan menjadi amal akhirat. Apa arti daripada amal akhirat? Artinya amalan keduniaan ini akan kita bawa ke akhirat kelak, yang mana di akhirat kelak nanti kita akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan balasan dari amal-amal yang kita lakukan di dunia, meskipun bentuknya kerja.
Tapi kalau diniati ibadah maka akan menjadi ibadah. Selama ini kan kita belum tahu. Sudah tahu apa belum? Belum. Bahkan sebaliknya, sholat itu perbuatan yang baik, puasa itu juga perbuatan yang baik, menolong kawan itu juga perbuatan yang baik, membantu kawan, membantu orang tua, membantu tetangga itu perbuatan yang baik. Tapi kalau salah niat maka tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu arep budal rewang yang boleh tonggone gak boleh. Oh karena kemarin saya dibantu, gak boleh karena itu. Tapi benar-benar di dalam hatinya saya niat membantu tetangga lillahi ta'ala wali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huzi hadza zaman. Nah di bahasa Indonesia kan saya niat membantu tetangga, menjalankan perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah dan bimbingan Rasul hadza. Mulai nanti dipraktekkan ketika kalian mau tidur, doa mau tidur, setelah doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, sambil memejamkan mata niat di dalam hatinya saya niat tidur menjalankan perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah dan bimbingan Rasul hadza zaman, agar tidurmu ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kisah dikisahkan di dalam suatu surau, suatu musola, itu ada seorang yang lagi tidur. Orang yang lagi tidur. Kemudian di depan itu ada orang yang lagi mau menjalankan sholat. Ada jamaah sholat, tapi ada satu orang yang tidur. Paham ya? Di musola itu ada orang yang lagi sholat sunnah. Ada 3, ada 4 orang yang sholat sunnah. Kemudian ada satu orang yang tidur di musola. Pada saat itu ada setan yang mau masuk ke musola. Ini di pintu musola nggak jadi masuk, nggak berani mengganggu orang yang lagi sholat tadi. Mau masuk surau lagi, nggak jadi lagi, takut setan itu. Ditanya setan itu, kenapa? Apa yang kamu takutkan untuk mengganggu orang yang lagi sholat itu? Setan menjawab, saya tidak takut untuk mengganggu orang yang lagi sholat tersebut. Tapi yang saya takutkan adalah satu orang ini yang lagi tidur. Karena apa? Orang yang lagi tidur ini ternyata tidurnya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidurnya orang yang ma'rifat billah itu dinilai ibadah. Merasa dia niat, saya niat tidur menjalankan perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah dan bimbingan Rasul zaman. Kemudian merasa saya bisa berbaring seperti ini karena dibaringkan oleh Allah. Merasa lillah-billahnya selalu ditanamkan ketika menjelang tidur. Nah itulah yang ditakuti oleh setan. Sementara orang 3, 4 yang lagi sholat tadi itu orang yang tidak mengenal lillah billah. Orang yang tidak mengenal lillah billah itu gampang dibujuk oleh setan. Akhirnya ketika sholat niatnya lain, ya kan? Niatnya lain, tidak lillahi ta'ala. Ketika bermujahadah niatnya lain, tidak lillahi ta'ala. Maka agar kita bisa selamat dunia dan akhirat, ayo kita belajar menerapkan ajaran yang telah kita terima, yaitu ajaran lillah billah, lil rasul
Rasul lil ghaus bil ghaus. Prakteknya ya tadi, mau berbuat apa-apa, sering saya sampaikan ini agar bisa menancap dalam hati sanubari kita niat menjalankan perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah dan bimbingan musuh hadis zaman. Itu penting. Nanti praktek bilahnya ya kita seperti ini, bisa duduk, bisa mendengar, itu hati bicara. Hatinya mengatakan saya bisa duduk, saya bisa bicara, saya bisa mendengar. Ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat barokahnya setiap usbu'iyah yang kita laksanakan seminggu sekali ini. Mari kita akhiri kuliah wahidiyah pada malam hari ini dengan tasawuf wal istighosah. Kita mohon syafaat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta mohon pertolongan, bimbingan, nadroh barokah dari Rasul zaman radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tirukan saja, ditirukan. Nanti lama-lama hafal sendiri. Yang penting menirukan. Ketika kawan kita bermujahadah, kita ikut bermujahadah. Nanti lama-lama akan hafal sendiri. Banyak sekali mujahadah itu tanpa dihafalkan, ternyata hafal sendiri karena sering dibaca bersama-sama. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa arhamu adrikni faqad lahu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa innahu takuntu syahsun halika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu arhamu adrikni faqad lam abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa innahu takuntu syahsun halika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu arhamu adrikni faqad lam abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa innahu takuntu syahsun halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal khasus salamullah alaika rabbi bi'iznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin al-hadratil aliyah. Ya ayyuhal khasus salamullah alaika rabbi bi'iznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin al-hadratil aliyah. Ya ayyuhal khasus salamullah alaika rabbi bi'iznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin al-hadratil aliyah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah
wa tarbiyah wa minhu sihhatu zaman an-nadratu wal barakah wal karamah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ribuan terima kasih